Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Nurlan Saputri dengan NIM 236500005. Saya di sini akan review materi yang diberikan oleh dosen manajemen proyek teknologi informasi, di mana materi ini disusun langsung oleh dosen mata kuliah tersebut. Di bagian pengantar ini dapat dilihat dia ini fokus poin utamanya yaitu menjelaskan mengenai manajemen proyek perangkat lunak itu adalah bagian penting dalam pengembangan perangkat lunak, meski dia tidak bersifat teknis seperti pengkodean. Keberhasilan proyek sangat tergantung pada manajemen proyek yang baik. Nah, untuk poin utamanya, pengelolaan personil mengatur siapa saja yang terlibat dalam proyek, termasuk tim pengembang, klien, dan pengguna akhir. Ini dimaksudkan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proyek, yaitu personil, koordinasi tim, problem, dan proses. Untuk bagian terminologi, di sini dia dimaksudkan manajemen proyek merupakan aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek. Dengan tujuan dari manajemen proyek ini untuk menghadapi kebutuhan sekunder, yaitu klien atau pengguna, mengontrol waktu, biaya, dan kualitas untuk mencapai tujuan proyek. Pengenalan personil, produk, dan proses adalah 4 hal yang harus diperhatikan, karena dari keempat hal ini merupakan bagian penting dari manajemen proyek pengembangan manajemen proyek teknologi informasi. Nah, setiap personil mendapat tempat paling penting, karena jika tanpa personil yang baik dan tepat, 3 hal ini tidak akan berjalan dengan baik. Bagian kategori personil itu ada 5 kategori yang dicantumkan. Yang pertama ada manajer senior, yaitu pengambilan keputusan yang strategis, perannya. Yang kedua itu ada manajer proyek atau teknis, perannya itu dia untuk memimpin tim yang dapat mengatur, memotivasi, dan mengendalikan praktisi. Yang ketiga ada praktisi, itu dia perannya sebagai tim teknisi pengembangan perangkat lunak. Berikutnya ada klien, merupakan pihak menentukan kebutuhan perangkat lunak. Yang berikutnya itu ada pengguna akhir atau pengguna PL. Dia ini maksudnya berinteraksi langsung dengan PL yang dibangun, atau orang yang menggunakan perangkat lunaknya. Selanjutnya ada pemimpin tim. Pemimpin tim ini dia itu harus memiliki sifat yang mampu untuk mengorganisasikan pekerjaan, dapat mendorong ide-ide baru, dan menyelesaikan masalah. Masalah yang dimaksud adalah yang mencangkup sesuatu yang menghambat untuk tercapainya tujuan. Nah, oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Di mana konteks bagaimana perangkat lunak mendukung sistem alat bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan data atau hasil apa yang dihasilkan oleh perangkat lunak. Fungsi dan unjuk kerjanya itu fungsi apa yang dilakukan oleh perangkat lunak untuk mentransformasi input data menjadi output. Adakah ciri kerja khusus akan ditentukan. Untuk proyeknya adalah urutan atau sementara, aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan atau sasaran
dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Nah, manajemen prosesnya itu aktivitas yang mendokumentasi, pengolahan, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Artinya dia memonitoring semua kinerja yang dilakukan pada perangkat lunak ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan proyek. Yang pertama itu ada keterbatasan lingkungan proyek, di mana dia itu meliputi 3 hal dalam prosesnya, yaitu adalah ada time, dimaksudkan waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian proyek, ada cost, yaitu biaya yang dibutuhkan dalam proyek, ada quality, di mana itu dia sistem kerja yang dihasilkan pada waktu dan dalam budget yang ditentukan, namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Jadi ketiga ini, time, cost, dan quality ini sangat dibutuhkan karena untuk membuat suatu proses kerja dibutuhkan perhitungan yang secara maksimal. Kapan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa biaya yang dihasilkan, sehingga untuk menghasilkan kualitas yang dapat menjamin proyeknya. Yang kedua ada fase proyek, di mana itu ada inisiasi, di mana dia ada persiapan untuk mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk mengenai masalah-masalah. Ada perencanaan, dia itu mendefinisikan rencana untuk menyelesaikan tujuan akhir. Ada pelaksanaan, mengordinasi staf dan sumber daya penting lainnya yang sudah ditetapkan dalam perencanaan. Ada pengawasan, dia itu monitoring konstan terhadap overlay progress dan dalam proyek untuk menjaga integritas dan tujuannya. Ada sosialisasi atau close out, dia itu formalitas penerimaan kesuksesan suatu proyek dari stakeholders atau klien. Nah, bagian dokumentasi proyek. Nah, di setiap jenis dokumen atau rekaman tertulis yang dihasilkan selama siklus hidup suatu proyek, yang diperhatikan adalah dokumen konsep proyek, dokumen kebutuhan proyek, dokumen persetujuan, lingkup proyek, perencanaan, pengendalian, pelaporan, hasil, dan evaluasi. Bagian konsep proyek ini dia tuh visi dan tujuan proyek, kebutuhan proyek itu dia untuk rincian spesifikasi dan fitur, lingkungan proyek itu untuk ruang lingkup pekerjaan, rencananya itu dia maksud jadwal, alokasi sumber daya, dan manajemen risiko, pelaporan dia itu bagian status dan progres proyek, hasil itu merupakan output akhir proyek, evaluasi itu pembelajaran dari pelaksanaan proyek, keberhasilan dan kegagalan proyek. Fungsi dari manajemen proyek ini ada ruang lingkup, perencanaan, perkiraan, penjadwalan, pengorganisasian, pengarahan, pengontrolan, dan penutupan. Pencapaian tujuan utama dari manajemen proyek ini tepat waktu, sesuai anggaran, kualitas yang memadai, kepuasan pemangku kepentingan, manajemen risiko yang baik, pelaksanaan efisien, pemenuhan persyaratan, penerimaan dan implementasi yang lancar, evaluasi pasca proyek. Nah, dalam membuat suatu proyek atau perangkat lunak, yang dibutuhkan adalah ketepatan waktu yang telah ditentukan di awal pendiskusian pembuatan manajemen proyek. Nah, dalam awal pendiskusian penempatan manajemen proyek ini, selain waktu, anggaran yang dihitung atau budget yang dihitung dari awal hingga nol itu sudah diakumulasi baik dari bahan, kerja,
waktu, dan keefisiensi dari setiap anggota yang ditugaskan dalam pengembangan perangkat lunak ini, dalam proyek pengembangan perangkat lunak ini. Sehingga kualitas yang memadai telah masuk. Dari kualitas ini, maka akan dihasilkan kepuasan dari pemangku kepentingan yang telah mereka kerjakan pada proyek ini. Selain itu, mereka juga harus menghitung atau meminimalisirkan juga risiko yang akan terjadi jika terjadi kegagalan dalam proyek manajer yang telah mereka kembangkan ini. Adapun pelaksanaan yang efisien ini dimaksudkan untuk pengujian yang telah dikembangkan dalam proyek yang mereka. Adapun pelaksanaan efisien ini merupakan pengujian yang telah dilakukan terhadap proyek perangkat lunak yang telah dikembangkan ini. Pemenuhan persyaratan merupakan persyaratan awal yang telah ditentukan oleh klien dan pengembang di awal kesepakatan. Untuk penerimaan dan implementasi yang lancar dan evaluasi pasca proyek itu termasuk bagian dari penggunaan proyek perangkat lunak tadi. Adapun penyebab kegagalan suatu proyek itu tujuan yang tidak didefinisikan dengan jelas. Adanya tujuan yang tidak jelas dalam pembuatan proyek sehingga membuat suatu jalan pengembangan perangkat lunak ini menjadi kabur atau tidak jelas. Adapun kurangnya rencana yang matang, manajemen risiko yang tidak efektif, kurangnya sumber daya mencukupi, komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan, perubahan yang tidak terkendali, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik, komunikasi yang buruk, ketidakmampuan untuk belajar dan kesalahan, tidak adanya pemantauan dan pengendalian yang cermat, perubahan lingkungan yang eksternal. Seluruh kegagalan dalam suatu proyek ini merupakan kebalikan dari hal-hal yang dibutuhkan untuk memenuhi ataupun mencapai tujuan dari manajemen perangkat lunak. Proyek manajemen perangkat lunak. Ini merupakan kebalikan dari yang telah kita bahas di slide-slide sebelumnya. Berikutnya kompetisi manajer proyek. Seorang manajer proyek yang sukses harus memiliki beragam kompetensi dan keterampilan untuk mengelola proyek dengan efektif. Berikut ini beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Dia itu memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen proyek, perencanaan yang kuat, kemampuan komunikasi yang efektif, kemampuan manajemen risiko, kemampuan manajemen sumber daya, kemampuan pemecahan masalah, pengembalian keputusan, teknologi dan industri, manajemen waktu, adaptable, leadership, tentang bisnis, evaluasi pasca proyek. Nah, dari semua hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek ini merupakan kunci keberhasilan dari pengembangan manajemen proyek. Mengapa? Jika seorang pemimpin manajer proyek tidak memiliki hal-hal ini, maka akan menciptakan kegagalan yang telah kita sebutkan di sini. Dengan adanya kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh manajemen proyek ini, maka dapat dipastikan pengembangan proyek perangkat lunak dapat diminimalisirkan resikonya ke yang paling terkecil. Mungkin itu saja untuk materi pertama. Kita lanjut pada materi kedua. Lanjut pada materi yang kedua.
manajemen proyek teknologi informasi. Nah, tujuan dari pemahaman materi ini adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Di dalam materi ini ada 3 aktivitas utama yang didefinisikan. Yang pertama itu dia memahami dan menganalisis masalah-masalah dari kebutuhan user atau requirement analysis dalam membuat proyek teknologi informasi. Keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus menganalisa risiko yang mungkin terjadi yang dapat menggagalkan proyek tersebut. Berikutnya, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan biaya serta waktu penyelesaian suatu proyek. Adapun dokumen kebutuhan atau requirement dokumen atau RD dokumen kebutuhan atau requirement dokumen atau RD ini merupakan pedoman utama untuk memastikan semua kebutuhan proyek teridentifikasi dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dokumen ini dia itu mencangkup fungsional, kebutuhan non-fungsional, batasan sistem, serta kreativitas, kriteria validasi dan verifikasi. Untuk tujuannya dia itu untuk pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang dikembangkan. Dokumen kebutuhan biasanya meliputi pendahuluan itu yang berisi latar belakang, tujuan dan lingkup proyek, deskripsi umum menjelaskan perspektif produk, fungsi utama produk, karakteristik pengguna, serta batasan-batasan proyek. Adapun kebutuhan spesifiknya itu dia mendetailkan setiap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem atau aplikasi, di mana kebutuhan fungsional ini menggambarkan fitur dan fungsi yang harus ada dalam sistem atau aplikasi, sedangkan non-fungsional yaitu menggambarkan kriteria seperti performa, keamanan, reliabilitas, dan sebagainya. Adapun glosarium itu dia istilah atau kata-kata khusus yang digunakan dalam dokumen. Ada lampiran bisa berupa diagram, maskop, atau informasi tambahan lainnya yang lebih relevan dengan dokumen kebutuhan. Ini dia dalam pembuatan dokumen ini dia seperti pembuatan buku, di mana ada pendahuluan. Dia itu pendahuluannya berisi latar belakang, ada deskripsi umum menjelaskan secara singkat mengenai proyeknya, mengenai produknya, ada kebutuhan spesifiknya itu merupakan isi dari penjelasan lanjutan dari deskripsi umum, ada glosarium itu merupakan istilah-istilah yang digunakan dalam bukunya, dalam kata yang digunakan untuk setiap dokumentasinya, dokumennya, penjelasan artinya, ada lampiran itu berupa diagram dan maskop atau informasi tambahan untuk dokumen kebutuhan. Adapun dokumen kebutuhan, lanjut dokumen kebutuhan, di mana RD menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Artinya ini bahasa yang digunakan dapat dimengerti oleh masyarakat umum, bukan bahasa yang biasa digunakan dalam pembahasan komputer. Kadang-kala juga dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyek kepada kontraktor luar. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama itu pemahaman proyek, di mana dia itu memahami tujuan, lingkup, dan saran dari proyek. Untuk pemangkauan kepentingan utama, identifikasi pamungkas kepentingan ini dia berupa keterlibatan klien, pengguna, dan tim pengembang dan lain-lainnya. Wawancara dan
dan diskusi dengan pemangku kepentingan. Jadi pengumpulan kebutuhan awal untuk pemahaman mendalam tentang yang diharapkan dari sistem atau aplikasi yang dibuat. Adapun analisis pasar itu dia pemahaman tren, persaingan, dan kebutuhan pelanggan. Studi kelayakan itu dia bermaksud pada segi teknis, finansial, dan operasional. Untuk identifikasi kebutuhan awal, dia mencakup fitur-fitur yang diinginkan dan adapun batasan teknis dan lainnya. Penyusunan kerangka kerja RD ini untuk memudahkan dalam proses penulisan RD nantinya. Evaluasi teknologi yang diperlukan, menilai teknologi apa saja yang memungkinkan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan proyek. Pembuatan prototipe awal untuk penyederhanaan dari sistem atau aplikasi sehingga mendapatkan feedback awal dari pemangku kepentingan. Penyusunan jadwal dan rencana kerja, menentukan jadwal dan rencana kerja untuk proses pembuatan RD agar proses berjalan lancar dan sesuai jadwal. Berikut juga ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan dokumen kebutuhan dalam suatu proyek. Yang pertama itu ada pemahaman proyek, di mana itu harus memahami tujuan dari sistem informasi perpustakaan. Apakah hanya untuk meminjam atau mengembalikan buku, atau juga referensi ruang baca, pemesanan buku, dan fitur lainnya. Identifikasi pemangku kepentingan, dalam kasus ini dia itu berupa pustakawan, mahasiswa, dosen, staf IT, dan pengelolaan pustakawan. Wawancara dan diskusi dan pemangku kepentingan, proses kerja saat ini, dan apa saja yang diinginkan dalam sistem baru. Analisis pasar, membandingkan sistem informasi perpustakaan dengan fitur yang harus ditambahkan. Studi kelayakan, menilai apakah sistem yang diinginkan sudah dibangun dengan sumber daya yang ada atau sesuai yang telah diberikan, misalnya seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu. Identifikasi kebutuhan awal, daftar fitur seperti pinjaman buku, pengembalian buku, pemesanan ruang baca, dan notifikasi batas waktu pengembalian dan lain-lainnya. Penyusunan kerangka kerja RD, evaluasi teknologi yang diperlukan, pembuatan prototipe awal, penyusunan jadwal dan rencana kerja. Semua ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan sebuah tim pengembang untuk memulai proses pembuatan RD yang lebih detail dan kooperatif untuk sistem informasi perpustakaan. Contohnya ini adalah sistem informasi perpustakaan ya. Penulisannya dokumen RD ini contohnya adalah contoh menggunakan perpustakaan. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan, langkah berikutnya adalah untuk memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Nah, setelah itu dia akan membuat keputusan. Studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan, dapatkah sistem ini dibangun secara teknis? Namun, tidak semua secara teknis, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Hal-hal ini yang mempengaruhi keputusan apakah dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu proyek. Dijelaskan dalam suatu studi kelayakan, kita mempertimbangkan semua menyelesaikan masalah teknis yang mungkin dan mencoba untuk memperkirakan biaya dari masing-masing penyelesaian masalah. Suatu proyek yang berukuran besar
Kita mempertimbangkan keputusan utama mengenai hardware apa yang digunakan dan apakah akan membuat atau membeli software. Berukuran kecil sampai menengah. Proyek ini berukuran kecil sampai menengah studi kelayakan yang formal untuk tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seorang untuk mempelajari, menyelesaikan masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Perkirakan keuntungan ini mungkin saja mudah, tetapi seharusnya tidak dipergunakan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting, apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang? Ini adalah pengambilan keputusan oleh manajer proyek di mana mempertimbangkan setiap risiko yang akan terjadi dalam pemilihan keputusan yang telah diambil. Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri apakah proyek yang ada memiliki peluang untuk sukses atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan yang disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaannya. Tidak terkira proyek-proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian, karena orang mengabaikan tanda-tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan. Setiap rencana dipengaruhi oleh risiko. Seperti yang saya katakan tadi, seorang manajer proyek harus memperhitungkan risiko yang diambil saat mengambil suatu keputusan. Apakah dia ini akan menjadi suatu keberhasilan atau kerugian dari proyek yang telah diambil atas keputusannya. Itu tadi adalah materi yang dibahas. Mungkin banyak kekurangan karena pemahaman mengenai materi ini. Saya masih harus belajar lebih banyak, dan saya mohon maaf jika terjadi penjelasan yang kurang jelas. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.